Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Jiwa iman rahimakumullah, berjumpa lagi di kajian Masjid Pangeran Diponegoro. Insyaallah di tiap pekan dari mulai Senin sampai Jumat kita akan mengadakan kajian dua kitab yang akan kita kaji. Pertama, kitabnya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, yakni Aisarut Tafasir. Yang kedua yang insyaallah kita akan bahas pada pagi kali ini, yakni kitabnya Syekh Syamsuddin Al-Zahabi, yakni Al-Kabair, dosa-dosa besar. Mengapa tema ini sangat penting untuk dikaji atau untuk dibahas? Karena memang dosa ini adalah sesuatu yang bisa menghalangi seorang hamba daripada untuk bermunajat atau memanjatkan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti salah satu efek daripada dosa ini adalah salah satunya doa yang tidak terkabul atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan ada seseorang yang bersafari atau bepergian sangat lama sekali, sangat panjang. Kemudian dia mengenadahkan tangannya ke langit sambil berdoa, padahal dia memakan barang yang haram, memakai pakaian yang haram. Kata Rasulullah, bagaimana mungkin dia doanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia memakan atau memakai barang-barang yang berkaitan dengan dosa. Nah, iman rahimakumullah, dosa ini oleh Al-Juzjani dalam kitabnya At-Ta'rifat dijelaskan bahwa al-ismu ma yuhjibuka 'anillahi ta'ala. Dosa ini adalah apa yang menghalangimu dari Allah Subhanahu wa taala. Logikanya, ketika seorang hamba terus melakukan maksiat atau dosa, dia akan membangun antara dirinya dengan Rabb-nya atau dirinya dengan Allah satu benteng yang akan menjadi penghalang, yang akan menjadi rintangan. Otomatis ketika seorang hamba memiliki permintaan atau memiliki keinginan yang diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa itu akan terhalang oleh hijab tadi atau benteng tadi yang telah dibuatnya dengan dosa yang dia lakukan. Nah, iman rahimakumullah, dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, kata beliau, sa'altu Rasulullah SAW, aku bertanya kepada Rasulullah SAW anil birri wal ismi, tentang kebaikan dan dosa. Rasul menjawab mengenai dosa, al-ismu ma haka fi sadrika wa karihta ayattali'a 'alaihin nas. Dosa ini berakibat satu, ma haka fi sadrika, apa yang membuat resah di dalam dadamu, wa karihta, dan kau tidak suka ayattali'a 'alaihin nas, ketika dosa itu nampak atau diketahui oleh kebanyakan orang. Jadi sifat dosa ini beda dengan ketaatan. Kalau ketaatan mendatangkan ketenangan, maka dosa mendatangkan ketidaktenangan atau membuat resah jiwanya. Dari sini Nabi menjelaskan bahwa persoalan dosa ini tentu akan menggerogoti atau
menghancurkan yang namanya hati. Bahkan di hadis yang lain disebutkan setiap orang atau setiap Bani Adam melakukan dosa maka akan ada titik hitam di hatinya. Begitupun kalau dia bertaubat maka titik itu akan hilang. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, dosa ini teramat penting harus diketahui oleh seorang muslim, tentu bukan untuk dikerjakan tapi untuk ditinggalkan. Karena orang yang tahu batasan yang mana diperintah, yang mana yang dilarang, dia akan menjalankan agamanya dengan baik. Ikhwatul iman rahimakumullah, bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ada wa Dawa begitu banyak menjelaskan akibat daripada dosa. Salah satunya dia akan semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat penting untuk diketahui seorang muslim supaya dia makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, makin terkabul apa yang diinginkan, semua hajat yang dia hajat yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya akan dikabul. Nah, nanti dalam Al-Qur'an juga disebutkan dosa ini ada yang istilahnya kabair, dosa-dosa besar. Contoh dalam surat An-Nisa ayat 31 Allah berfirman, in tajtaribu kabair, jika kamu menjauhi kabair, dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, apa yang kamu berhenti darinya, nukafir ankum, maka Allah akan menghapus sayyiatikum, kejelekan kesalahan kalian, wa tudkhilukum madkhalan karima, dan Allah akan memasukkan kalian ke tempat yang sangat mulia, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain di surat Asy-Syura ayat 37 Allah menjelaskan, walladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahish, dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan juga perbuatan fahsya, wa idza ma ghadibu, dan apa yang mereka benci, hum yaghfirun, mereka diampuni. Kemudian di surat An-Najm Allah juga menjelaskan, alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahisha, dan juga perbuatan fahsya, illal lamam, dan seterusnya. Ikhwatul iman rahimakumullah, ujung-ujungnya ketika seorang hamba terbebas dari yang namanya maksiat, terbebas dari yang namanya dosa, dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala mudkhalan karima, tempat yang sangat mulia, tempat yang sangat indah, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, kitab karya Syekh Syamsuddin Az-Zahabi ini layak atau sangat penting untuk kita bahas di kajian kita kali ini, karena memang zaman yang begitu modern, zaman yang serba cepat ini, cepat pula mengantarkan kita kepada dosa yang bisa menghalangi kita dari hubungan kita seintens mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita melihat dalam HP kita banyak tayangan-tayangan atau aurat-aurat yang dipertontonkan, tentu ini menjerumuskan kita dan menjadi benteng menghalang kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup pada kajian kali ini, alangkah baiknya kita membahas sedikit biografi Syekh Syamsuddin Az-Zahabi ini. Beliau ini merupakan ulama Sunni, ahlu sunnah wal jamaah, yang dilahirkan di Damaskus yang sekarang Suriah pada tahun 673 Hijriah dan wafat pada tahun 748, atau beliau berusia sekitar 75 tahun. Sebelum beliau meninggalkan alam dunia ini, Allah mencabut atau menghilangkan pandangan beliau, sehingga di usia yang hampir mendekati ajalnya, beliau menghentikan aktivitas keilmuan, terutama untuk membaca dan menulis, karena penglihatannya yang telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala.
Imam Adz-Dzahabi ini salah satu ulama yang sangat produktif. Beliau melahirkan ratusan kitab atau tulisan, namun yang paling terkenal, yang paling beliau kuasai adalah ilmu tarojum, ilmu biografi tentang rawi-rawi hadis. Seperti kita tahu ada yang nama kitabnya yang berjudul Syiar A'lam An-Nubala. Di sana dijelaskan biografi para ulama dan para rawi mengenai sebuah hadis. Kemudian kitabnya Mizanul I'tidal juga sama, menjelaskan biografi para ulama atau para rawi. Dan yang kita akan bahas kali ini yaitu kitab Al-Kabair, merupakan salah satu kitab karya beliau yang ditulis khusus tematik tentang dosa-dosa besar yang harus kita jauhi, yang harus kita hindari. Ikhwatul rahimakumullah, terakhir Imam Adz-Dzahabi ini berguru dari mulai Damaskus, Hijaz sampai seluruh negeri. Beliau berguru sudah sampai mencapai 1.300 guru seperti yang beliau jelaskan dalam kitabnya Al-Mu'jam. Ikhwatul rahimakumullah, untuk pertemuan sekarang mungkin itu yang bisa disampaikan. Kita akan bahas nanti di pertemuan yang selanjutnya dosa pertama apa, kemudian dua apa. Di dalam kitab ini ada 70 dosa besar yang harus diperhatikan oleh setiap muslim, yang harus dijauhi oleh seorang muslim agar dia selalu bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak membuat benteng dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu yang diharapkan oleh setiap insan, ingin selalu dekat dengan Rabb-nya, ingin selalu berdialektika atau bermunajat dengan Tuhannya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan juga kenikmatan untuk selalu mencari satu titik atau keriduan yang Allah berikan kepada kita. Itu saja mungkin bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita bertemu di kajian yang selanjutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.